panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan malam hari ini, sampai dengan detik ini, Allah masih berikan kita pinjaman umur, yang mana umur yang Allah berikan ini bisa saja suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami oleh almarhum Arifin ini, adik kita ini, anak kita, saudara kita, yang malam hari ini malam ketiga dia sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatah umurnya sudah sampai di situ. Sakitnya itu cuma sebagai musibah untuk dia dan sebagai asbab dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sakit yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dari sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Jangankan sakit, tertusuk duri saja, asalkan tertusuk duri itu kita sadari bahwa mungkin dengan duri yang tertancap di tubuh kita ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang penting intinya bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar itu untuk jalan kita meminta ampun, meminta kepada Allah. Kalau ada masalah dua saja, Pak. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita ini di dunia, obatnya cuma dua. Pertama, bis-sabri, sabar. Dan yang kedua, sholat. Insya Allah orang yang sholat akan selalu dibimbing oleh Allah, dibantu oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita semua. Sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kayu Boko yang hadir, Bapak Imam Masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama Kayu Boko yang hadir. Takziah ini banyak bentuknya. Seperti yang disampaikan di acara-acara takziah itu banyak bentuknya. Ada orang bertakziah, dia datang baca Quran, ya, datang baca Quran. Datang seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya wafat, apa yang harus saya lakukan? Maka kata Nabi, bacakan dia Al-Quran, khatamkan lebih bagus. Ya, kalau kita bisa khatam Al-Quran, niatkan pahalanya. Pembacaan Al-Quran kita itu kita niatkan untuk almarhum, almarhumah. Maka biasa ada khatam Quran ketika ada orang meninggal. Dia bilang, aduh susah ya Rasulullah, mungkin kita tidak memiliki lagi waktu sama khatam Quran. Maka Nabi mengatakan, Fakra'u Yasin, bacakan surah Yasin. Jadi minimal, kalau kita ada keluarga kita tidak bisa khatam Quran, mungkin kita tidak terlalu lancar sampai khatam, kita bacakan surah Yasin. Kalau toh tidak sanggup juga baca surah Yasin, Fakra'u Ummul Quran, bacakan dia Ummul Quran, Ummul Kitab. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Minimal kita kirimkan, ya Allah, pembacaan Al-Fatihah ini yang saya baca ini niatnya saya hadiahkan untuk almarhum orang tua saya, saudara saya. Insya Allah. Kalau sudah tidak baca, tidak tahu baca Al-Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang tidak tahu baca Al-Fatihah, Pak, sedangkan anak SD saja bisa baca Al-Fatihah, hafal. Anak TK saja 3 tahun itu sudah bisa baca Al-Fatihah, sudah bisa hafal, ya. Nah, mudah-mudahanlah kita ini juga takziah namanya. Kita takziah malam ini bentuknya ceramah. Bentuknya itu ceramah, bukan berarti yang berceramah itu lebih hebat, lebih pintar, tidak. Kalau harus lebih hebat, menunggu hebat dulu, menunggu pintar dulu, menunggu bersih dulu baru bisa berdakwah, tidak bisa berceramah semua orang, Pak. Karena manusia ini tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia sempurna, ya. Yang sempurna itu cuma Nabi, karena cuma Nabi yang dijamin oleh Allah. Ya Muhammad dzanbuka madiyah, wahai Muhammad, dosamu yang dulu kalau ada, kata Allah sebelum Islam, dosamu yang sekarang dan dosamu yang akan datang aku ampuni semua. Cuma Nabi Muhammad yang Allah dapat diskon dari Allah, diampuni dosa. Selain Nabi Muhammad banyak dosa kita, bapak-bapak, ibu. Cuma kenapa harus berceramah? Karena ini perintah agama. Ya, wal as,
demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu. Yang tidak rugi, yang tidak akan dimakan oleh zaman, yang tidak akan dipermainkan oleh zaman, yang tidak akan digilas oleh zaman, siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak cukup cuma beriman, disambung lagi ayatnya, wa amilus sholihat. Setelah beriman, beramal soleh. Tidak cukup cuma beriman, beramal soleh, ada sambungannya. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Mereka saling nasihat menasihati tentang kebaikan, nasihat menasihati tentang kesabaran. Jadi kita ini menjalankan perintah agama. Jadi nasihat itu tidak harus sama ustadz, tidak harus dari guru. Siapapun yang kita temui, kalau dia memberikan nasihat yang baik sama kita, itu adalah perintah agama. Jangan baku lihat orang. Ada orang casingnya biasa-biasa saja, tapi pengetahuan agamanya luas, Bapak. Ada orang pakaiannya mungkin mirip ustadz, tapi pengetahuan agamanya masih di bawah. Jadi sekarang ini, dalam rangka kita menjalankan syiar agama ini penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita jalankan dakwah ini. Ada dakwah bilisan. Ini, dakwah dengan lisan, ya, yang kita lakukan. Tetapi dakwah yang paling hebat itu afsahul lisan, yang paling hebat dari dakwah lisan itu adalah dakwah bilhal. Dakwah dengan keadaan kita. Dia tidak bicara, tetapi dia bisa mengajak orang. Dia tidak ceramah, tapi dia ketika berbicara dengan orang, orang tertarik untuk mempelajari Islam. Cara berpakaiannya berpakaian ala Islam. Akhirnya orang-orang itu bisa tertarik sama Islam. Sama yang terjadi di Qatar ini, Bapak. Di pagelaran Piala Dunia saya baca-baca, banyak orang-orang dari non-Islam yang datang ke Qatar itu akhirnya masuk Islam, ya. Mungkin tertarik dengan budaya-budaya Islam. Jadi kita ini yang harus kita contohkan kepada orang non-Muslim itu bagaimana kita Islam ini bisa menarik mereka, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, tidak harus secara pemaksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau kita punya perbuatan, tindakan kita, cara bermasyarakat kita baik, insya Allah orang-orang non-Islam itu akan kembali sama kita, akan mengikuti kita. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bapak-bapak, di kota Madinah itu bukan cuma orang Islam di situ. Di kota Madinah, 13 tahun Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah. Di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang Nasrani, ada orang Islam. Nabi menjalankan pemerintahan itu betul-betul menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan zimmi, ada yang disebut dengan harbi. Itu sudah ada dalam agama kita, Bapak-bapak. Maka agama Islam ini agama yang paling lengkap. Mulai dari segi apapun ada dalam agama kita, ya. Mulai dari tata cara berwudu sampai tata cara memimpin negara, menjadi pemimpin, diatur semua dalam Islam. Agama kita ini agama yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jangan kira Nabi itu lengkap. Nabi sudah dia imam, karena dia Nabi. Sudah Nabi kepala negara, raja diraja. Kekuasaannya Islam saat itu, Pak, luar biasa. Sampai-sampai Romawi, Persia, negara-negara adidaya saat itu takluk dengan agama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Romawi berkuasa berabad-abad, Persia juga begitu. Negara superpower saat itu. Akhirnya oleh Rasulullah mereka itu didakwahi, ya. Akhirnya banyak dari mereka yang masuk ke dalam Islam. Dalam jangka 13 tahun Nabi merubah kota Madinah menjadi sebuah kota yang disebut dengan Madinatul Rasul. Madinah kotanya para rasul. Insya Allah juga begitu, Bapak-bapak. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Indonesia juga begini. Indonesia sekarang ini, saya sudah bincang-bincang Al-Sabnya Saibat ini, ya.
Indonesia sekarang negara kita ini Allah ya banyak sekali Allah berikan kepada kita. Maka dikatakan ulama di akhir zaman seperti sekarang ini memegang Islam itu bagaikan menggenggam bara api. Kita pegang panas. Kita mau bertahan dengan kita punya keyakinan panas dia. Mau dilepas api itu akan jatuh dan akan mati. Inilah tanda-tanda yang Allah beri. Rasulullah sampaikan berabad-abad lalu bahwa di akhir zaman menjadi orang Islam yang kafah, yang sempurna itu benar-benar ya, mulai dari hal-hal kurikulum dan lain-lain sebagainya, mulai dakwah, tapi alhamdulillah tidak jadi. Dulu itu pernah ada isu bahwasanya yang baca ceramah, yang menjadi khatib itu harus ada sertifikat. Sertifikat. Jadi kalau tidak ada sertifikat, ya boleh. Guru tua bukan bangun sanawiyah, bukan bangun aliyah. Ibtidaiyah yang beliau bangun. Karena di ibtidaiyah diajarkan dari awal. Ya, ibaratnya kalau anak-anak kita itu dari umur 7 tahun, itu mereka punya otak, itu disebut periode emas. Kita jaga kita punya anak-anak ini. Di periode emas itu diajarkan agama yang benar-benar lengkap. Bukan cuma agama lewat Facebook, lewat Google, tetapi dari dasar-dasarnya. Ada namanya ilmu-ilmu usul fikih, usuluddin, ilmu-ilmu usul agama, ya. Diajarkan di ibtidaiyah zaman kita itu pelajaran-pelajaran aqidatul awam, 20 sifat-sifat Allah. Maka dinyanyikan Allah wujud kidam baqa khalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Itu di ibtidaiyah diajar. Wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmul hayat, 20 sifat Allah. Coba tanya anak-anak sekarang, mereka hafalkah 20 sifat Allah? Banyak yang tidak hafal. Ya, 20 sifat Allah. Belum lagi diajarkan Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dijelaskan di situ. Diajarkan kita nahwu saraf. Nah, gara-gara nahwu saraf ini banyak orang-orang yang tidak mau sekolah di akhirat. Terus di sana itu belajar nahwu, ya, belajar saraf. Padahal itu tidak dipaksa. Dari 1000 murid akhirat itu ada 1-2 yang bisa, alhamdulillah. Yang penting ilmu ini ada terus. Jangan begitu meninggal guru tidak ada yang tahu lagi nahwu, tidak ada tahu yang saraf, ya, tasrif. Tetapi kan minimal kalau kita punya anak-anak ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah arahkan ke agama, insya Allah jadi generasi Quran, bukan jadi generasi nok-nok. Sekarang itu nok-nok lato-lato, dak. Sakit tadi. Ini nok-nok sudah bersaing dengan walet. Kalau di masjid sana kan walet banyak. Ini nok-nok bunyi terus. Ya, jangan yang tersinggung yang jual nok-nok, ya silakan jual. Jangan dia usap dia apa gitu orang. Tidak. Cuma maksudnya kita punya anak-anak ini diarahkan bapak-bapak ibu-ibu. Rugi. Kalau dia sudah umur 14 tahun, susah mau diajarkan agama itu. Saya sana diajar hari ini, besok lupa. Diajar hari ini, besok lupa. Baru kita ini bukan kelasnya guru tua. Ya, kalau zamannya guru tua ada anak-anak yang bahlul begitu, yang setengah mati menghafal, dia panggil, Pak. Ta'al ya wala ta'al. Suruh duduk situ. Begitu duduk, suruh hafal. Besok guru tua panggil, lupa lagi. Besok diajar lagi. Besok lupa lagi. Akhirnya hari kelima, iftafamak, dia bilang, buka mulutmu. Begitu dibuka mulut, Pak, masuk ke sana ludah. Di ludah mulut. Tapi yang baludah guru tua. Guru tua wali, langsung jadi pintar. Tidak mungkin kita sekarang ini mau ludah orang punya anak. Atau bapak-bapak misalnya, kalau bapak-bapak punya anak saya mati menghafal, sini papa mau ludah kau. Tidak mungkin kan? Karena kita punya makam beda. Nah sekarang tata cara yang paling baik adalah dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Karena iman ini, Pak, perlu di suasana ini. Perlu di orang kalau berkumpul dengan tukang minyak,
insya Allah tidak dapat minyaknya, harumnya dapat. Kita bergaul dengan penjual minyak wangi, mungkin dia tidak kasih kita minyak, tapi setidaknya kita setiap saat bisa dapat baunya, cium yang bau. Tapi coba bergaul dengan tukang api, ya, tukang las, tidak dapat dia punya api, dia punya cahaya, kena terus kita. Maka di mana-mana pergaulan penting. Yang ingin saya jelaskan adalah, mudah-mudahan ada Pak Kepala Desa, ada tokoh-tokoh masyarakat, kita cegah anak-anak muda kita ini dari pengaruh narkoba. Itu saja. Ya, kalau mereka masih nakal-nakal biasa, nakal bakalai, nakal begitu, kenakalan anak muda, kenakalan remaja. Tapi kalau sudah sampai narkoba, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang ini banyak juga yang pintar. Kemarin saya di lapangan masih gede, Ustaz, yang saya tahu dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru al-hamar. Hamar itu tidak ada disebut narkoba. Berarti narkoba tidak apa-apa, Ustaz. Saya bilang, ini belajar di mana ini? Berarti dia bilang narkoba tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada hamar. Jadi narkoba halal berarti. Saya bilang jawab begini. Al-khamru itu bahasa Arab, artinya sesuatu yang memabukkan. Ya, khamar. Maka bentuknya hamar zaman dulu orang-orang Arab di zaman Nabi itu buah anggur. Mereka petik yang sudah tua, yang sudah masak sekali, mereka perampak sampai 1 bulan ditanam dalam tanah. Setelah sudah bagas, mereka angkat, keluar airnya, itu yang diminum, mabuk orang. Ya, mirip-mirip lah sekarang kita bikin tape. Bagas dia, ya. Maka itu yang disebut Nabi hamar. Maka kaidahnya fikih al-khamru, hamar itu kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Qaliluhu wa katsiruhu. Baik dia sedikit maupun banyak. Sekarang narkoba itu memang tidak ada dalam Al-Quran tertulis narkoba. Tetapi dia kembali ke ayat tadi, kembali ke dalil tadi bahwa itu memabukkan. Mabuk orang, Pak. Kalau cuma mabuk minuman keras, mungkin habis minum malam ini, besok sadar ulang dia. Tapi kalau narkoba, na'udzubillah misalnya, ya, maka orang-orang tua perlu tahu. Perlu tahu ini merek-mereknya. Jangan kita dapat, begitu Pak, didapat dia punya papa. Apa ini? Obat apa ini? Tablet, dia dapat. Kalau sudah itu dia. Dia aneh itu obat papa, obat sakit kepala. Bahaya kalau sampai orang tua tidak tahu. Maka perlu juga lah edukasi oleh pemerintah. Mudah-mudahanlah narkoba ini jauh dari kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kembali kepada masalah kematian. Almarhum ini saya dengar cerita, saya sudah lihat 3 fotonya tadi. Sebelum meninggal itu kena penyakit, ya. Penyakit yang luar biasa, bapak-bapak ibu. Mudah-mudahanlah selama dia sakit itu Allah Subhanahu wa taala mulai. Kita kalau sakit ini, Pak, Allah menginginkan kepada kita, ada orang sakit, maka yang diperintah sama kita, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat, jenguk dia. Hak muslim terhadap muslim lainnya, kalau saudaranya sakit, jenguk bapak. Jangan cuma didengar-dengar kabar, sakit dia, oh iya, saya sudah dengar kabarnya itu, tapi tidak pernah dilihat. Maka ada menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu dapat pahala besar. Yang penting ada ajaran agama. 1, menjenguk orang sakit itu jangan sakit yang mana sakit itu berbahaya dan menular. Contoh penyakit 3 huruf itu, TBC, kita mau pergi jenguk berbahaya kita, karena itu menular. Ada lagi zaman lalu, 2 tahun lalu, kita masih zaman corona. Kalau ada orang terpapar corona, tidak mungkin kita pergi jenguk. Tapi kalau macam penyakitnya almarhum ini kan tidak menular dia, kita pergi lihat. Kedua, tata cara kita berziarah orang sakit. Kedua, Nabi ajarkan bawa oleh-oleh, itu ajaran. Ada yang kita bawa. Maka orang-orang tua dulu kalau mau pergi jenguk orang sakit, dia beli buah, ya, beli biar cuma gula, roti, adalah yang dibawa. Karena sekarang tidak, tangan kosong pergi rumah sakit. Begitu sampai sana,
Dari orang sakit punya, kau tidak makan, saya yang makan. Yang bajakan yang kenyang. Ini bahaya ini. Padahal kita belikan buah itu supaya biasa orang sakit itu suka makan makanan yang enak, suka makanan buah dan sebagainya. Itu ajaran agama kita. Ketiga, menjenguk orang sakit, doakan. Ada doanya. Begitu kita datang ada orang sakit, kita baca doa. Kalau pakai bahasa Arab itu banyak. Antara lain la ba'sa, tahur, insya Allah. Tidak apa-apa ini penyakit. Insya Allah cepat sembuh kalau bahasanya orang. Kita doakan. Bukan data orang sakit apa ini? Gula, aduh parah ini kalau gula. Langsung naik ulang dia punya gula. Gula yang cuma 100 karena kita bilang parah. Atau apa? Jantung. Kalau jantung saya nggak mati. Ini orang sakit yang dengar Pak langsung naik dia punya tensi. Tidak boleh orang sakit itu diperdengarkan hal-hal yang begitu. Ini masih ajaran setelah sakit. Setelah sudah sakit, mungkin Allah panggil dia seperti almarhum ini. Ada kewajiban lagi kita. Kewajiban kita hanya kedua adalah satu, kita urus jenazahnya. Di mana-mana ceramah takziah disampaikan. Zaman sekarang ini, orang pergi ke duka itu banyak datang betul-betul tidak melaksanakan syariat agama. Kita datang kalau apa-apa lagi masih ada jenazah di situ. Masih ada mayat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, ketika duduk di acara orang meninggal, upayakan dikurangi berbicara. Bukan dilarang berbicara. Kurangi berbicara. Kenapa? Karena pada saat jenazah masih ada di situ, kita tidak lihat Pak, banyak malaikat yang hadir di situ. Ya, banyak malaikat yang akan mengiring, apalagi dia orang baik. Malaikat itu menunggu kapan kita laksanakan syariatnya ini. Kita laksanakan fardu kifayahnya. Kurangi berbicara. Yang kedua, a'linuhum. Apa itu? Umumkan. Maka di mana-mana itu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diumumkan niatnya supaya orang yang belum tahu bisa tahu dan dia datang di acara orang meninggal. Ini zaman modern, zaman now. Dia tahu orang meninggal, tapi cuma berstatus di Facebook. Turut berduka cita. Tapi dia tidak datang. Dia sangka tahu malaikat baca itu Facebook. Tidak dapat pahala kita kalau cuma di Facebook turut berduka cita, Allahumma firlahu warhamu. Yang dapat pahala kalau kita datang. Karena kita akan melaksanakan beberapa fardu kifayah. Fardu kifayah yang pertama, ya, kita proses memandikan. Memandikan ini banyak hal yang perlu dipelajari. Taruhlah kita ini tidak tahu itu, tapi mulai belajar, ya. Mungkin dilaksanakan memandikan jenazah ini dilaksanakan oleh para pegawai syara. Orang jenazah yang meninggal itu satu murtafa'in. Posisi dalam fikih dijelaskan itu khususnya lebih bagus dia posisi tinggi Bapak. Maka ada zaman sekarang ini termasuk sana di Al-Herat ada bantuan itu tempat kasih mandi jenazah. Tapi tidak laku di Parigi. Di masjid tidak laku. Orang bilang taruh di pala-pala Ustaz. Bolehkah? Boleh. Taruh di pala-pala. Tapi harus betul-betul teliti. Jangan sampai kotoran yang sudah disiram di situ kembali lagi jatuh di pala-pala kita. Kita baku tempel ulang dengan jenazah. Maka kalau dia pakai tempat mandi itu bagus sebenarnya Bapak Ibu. Dia karena secara fikih murtafa'in. Posisinya tinggi supaya air jatuh ke bawah. Itu posisi memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, memandikan jenazah ini harus tertutup. Sekarang bukan ditutup, dinonton. Begitu sudah diangkat mayat, rambu-rambu kita pergi lihat. Kenapa mayat mau dilihat Bapak-bapak Ibu-ibu? Semenjak dia masih umur 15 tahun, apalagi dia wanita, dia sudah berjilbab. Ada yang pakai nikab, pakai cadar. Ya, dia tutup auratnya, jangan sampai orang lihat. Tapi begitu dia meninggal dunia, Pak, dibuka dia punya pakaian, orang nonton, menangis dia. Capeknya dia menutup aurat zaman dari dia hidup ketika dia meninggal, orang nonton auratnya. Maka benar, orang-orang tua dulu ajarkan dipakai pele begini Pak, dipele. Jangan sampai itu jenazah dilihat kalau dikasih mandi. Ini tidak, sudah kita nyata-nyata dipele, kita mau pergi hoba lagi. Banyak saya marah-marah biasa dikasih mandi orang itu. Kenapa kamu mau hoba? Tidak usah mau dilihat. Apa mau dilihat? Auratnya orang mau dilihat?
Tidak bisa, itu kan dalam agama tidak boleh dilihat. Yang lihat itu keluarga dekatnya. Maka betul itu lebih bagus di kamar, di rumah itu kalau ada tempat kosong bikin kamar mandi besar-besar. Jadi pas kita meninggal, begitu masuk kita punya jenazah, kunci dari dalam. Saya pernah sering itu berapa kali. Jangan kamar mandi besar, di situ saja. Kalau di kamar mandi kan tidak ada orang nonton. Dikunci dari luar, dari dalam. Karena apa? Karena itu Pak, berbahaya. Bahayanya apa? Akan terbuka semua aib pada jenazah kalau orang lain yang kasih mandi. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, setelah proses semuanya selesai, proses mengkafani. Ini perlu dijelaskan. Orang-orang tua masih banyak di Parigi ini, dia bilang begini, termasuk ini hal-hal yang tahayul. Dia bilang, Ustaz, saya berapa tempat dapat ini? Kalau ada orang meninggal, dia bilang tidak boleh dia punya kain kafan itu dibeli. Maksudnya kenapa tidak dibeli lunas? Dia bilang kalau dia beli lunas, nanti baku turun orang mati, baku susun. Astagfirullah. Jadi ini jenazah yang mau mati kita kasih pakai kafan yang diutang. Ini masih ada ini di Parigi ini. Maka di mana-mana saya jangan. Kita mau umumkan pada saat duka kalau ada almarhum ini punya hutang, sebelum dikubur kasih tahu memang. Siapa tahu orang ada duit orang mau bayar supaya dia masuk ke dalam kubur tiada utang, bersih dari hutang. Ini tidak. Gara-gara kita punya paham, dia bilang jangan. Nanti hari ke-40 baru dibayar. Selama 40 hari ini jenazah pakai kain kafan hutang. Nauzubillah min dzalik. Jangan dipakai itu Bapak-bapak. Ini termasuk tahayul. Ini yang diberantas oleh masyarakat, oleh ulama-ulama kita. Apalagi tahayul itu. Kalau di acara duka tidak boleh bikin lapis. Saya memang tidak ada lapis ini. Saya kenapa saya ini setiap ceramah tidak ada lapis? Demi baku susun orang mati. Apa hubungannya lapis dengan mati? Ya, sekarang kalau kamu tidak mau bikin sebelum Islam memang sudah ada. Dan Nabi tidak hapuskan. Nabi tidak bilang, semua adat saya hapus. Tidak. Tapi Nabi mengatakan adat yang masih berhubungan dengan agama dan tidak bertentangan dengan syariat agama tetap dilanjutkan. Tidak sesuai dengan ajaran agama tidak bisa dipakai. Karena nanti kita masuk kubur bukan adat ditanya, agama yang ditanya. Ya, itu yang kedua. Setelah sudah selesai dikafani, kita masuk menyolatkan. Ini penting, Pak. Orang sampai 200 orang full tenda. Tapi begitu giliran mau disolatkan barangkali cuma 20 orang. Yang lain di mana? Kita ini tidak pernah kasih hadiah sama almarhum. Macam saya, bapak-bapak, selama dia hidup mungkin tidak pernah kasih hadiah sama dia. Tetapi ketika dia meninggal dunia, kita berikan dia hadiah terakhir kita. Hadiah terakhir kita orang hidup terhadap orang mati apa? Empat takbir saja, bukan 2 rakaat. 4 takbir salat jenazah. Kalau kita laksanakan salat jenazah, itu hadiah terbaik kita. Insya Allah itu yang dia terima. Sekarang kita rugi, saya sampaikan. Buat teman baku bawah. Mulai dari susah, senang baku bawah. Makan sama-sama, ya, berjalan sama-sama. Tapi begitu dia punya teman mati, dia tidak sholatkan temannya. Itu pengkhianatan namanya. Ya, bayangkan ini semasa hidup akrab sekali. Aku bawa ke sana kemari. Tapi begitu sholat jenazah, dia tidak sholatkan. Rugi. Maka sholat jenazah apa susahnya? Sholat jenazah dari Ustaz saya tidak hafal dia punya niat itu. Ya, niat itu tempatnya di hati. Kalau kita tidak hafal dia punya lafaz itu, usalli sholatul janazah arba takbiratin itu tidak dihafal, pakai dalam hati saya, ya Allah, saya mau sholat jenazah 4 takbir untuk teman saya ini. Yang penting kita niatkan sama dia. Ikut saja apa yang imam sampaikan. Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Kita angkat takbir dulu. Yang pertama dibaca Al-Fatihah, semua sudah hafal. Takbir kedua baca sholawat sama Nabi. Mau tanya lagi sholawat hidup atau sholawat mati? Terserah. Mau sholawat mati hidup, yang penting sholawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Tidak hafal sallallahu ala Muhammad, itu yang paling pendek. Tapi salawat yang paling afdal dibaca ketika sholat jenazah itu salawat Ibrahimiyah. Itu sudah yang paling afdal. Mana salawat Ibrahimiyah? Salawat yang kita pakai waktu sholat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Itu yang paling afdal. Tapi kalau kita tidak hafal itu, ya sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, takbir ketiga, Allah mendoakan orang yang kita salatkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak hafal itu, pakai dalam hati saja, insyaallah sah. Man syahidal janazah, ini hadisnya sahih. Beberapa muttafaqun alaih. Ada 2 perawi hadis yang meriwayatkan ini. Nabi SAW bersabda, man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan, syahidah itu menyaksikan, melihat jenazah. Man syahidal janazah hatta tusalli alaih, sampai jenazah itu disolatkan, falahu qirat, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Waman syahidaha hatta turfana, siapa yang dapat mayat sudah disolatkan sampai dia pergi juga ke kubur, ikut menguburkan, falahu qiratan, maka dia dapat 2 qirat. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mal qiratan, bagaimana besarnya pahala 2 qirat itu? Maka Nabi menjawab, mislul jabalainil azimain, pahala 2 qirat itu besarnya bagaikan 2 buah gunung yang besar. 2 buah gunung, Pak. Gunung mana yang besar di Kayu Boko ini? 2 gunung kita punya pahala. Subhanallah. Kalau kita pergi ke jenazah, pergi ke kubur, pulang-pulang bawa 2 gunung. Tapi kalau pelihara anjing orang Islam, tiap hari Allah kasih kurang kita punya pahala 2 gunung. 2 qirat. Jangan piara anjing. Boleh piara anjing, Ustaz? Boleh. Taruh di kebun. Pakai penjaga kebun. Tinggi berburu. Tapi jangan ditaruh di rumah. Kalau ditaruh di rumah, malaikat tidak masuk. Jelas itu. Tapi alhamdulillah orang Kayu Boko tidak piara anjing. Ada juga kampung-kampung Islam masih piara anjing. Cuma yang paling banyak terjadi sekarang ini bukan memelihara anjing, tapi bajual anjing. Sama orang Manado. Tukar piring, tukar balang, najis itu. Di mana saya bilang jangan. Kalau ada orang Manado datang itu mobil-mobil Manado itu bawa cari anjing, tangkap sendiri. Ini tidak kita yang mau tangkap, akan baru kita mau pakai itu balang. Bapak ibu-ibu, berbahaya. Kalau orang pelihara anjing itu Allah kasih kurang 2 qirat. Kita punya pahala tidak sampai seperti gunung, tapi Allah kasih kurang 2 qirat setiap hari. Ya? Tapi anjing itu najis. Kalau dipegang, kalau disentuh, ciptaan Allah juga. Cuma memang dia oleh Allah ditetapkan hukumnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi setelah itu kita sholatkan, selesai. Proses yang keempat. Proses keempat inilah kita ke kubur. Kita ke kubur, adab-adabnya. 1, di kubur itu hindari bercakap-cakap seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan dulu duduk sebelum jenazah itu sampai di liang lahat dan sudah diuruk tanah. Ada sunnahnya. Pertama, ketika ada jenazah di situ, saya dulu almarhum abah saya lihat. Saya punya abah. Kalau ada orang meninggal, dia ambil tanah, dia bikin-bikin begini. Kasih bulat-bulat, dilempar. Sampai 3 kali. Oh, apa itu? Ayah saya ikut juga. Saya ambil juga, tanah, kasih bulat-bulat, lempar lagi ke dalam. Begitu pulang ditanya, Mamat, kau tadi baca doa apa tadi? Waktu lempar-lempar. Tidak, saya nanti ada. Cuma saya lempar. Oh, tidak boleh. Kalau cuma lempar-lempar begitu, tidak ada yang punya doa, sama ada yang lempar orang, itu lempar jenazah di dalam. Dia ada doanya dalam Al-Quran itu. Pertama, lemparan pertama, minha khalaqnakum, dari tanah ini kalian aku ciptakan, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dari tanah ini kalian akan dikembalikan oleh Allah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini kalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Itu sunnah juga, ya. Kita ini dari tanah, Pak. Dari tanah. Dari berbagai unsur tanah kita ini.
Maka sifat manusia itu beda-beda. Ada yang sifatnya begini, ada yang sifatnya begini, karena tanah berbeda-beda dari berbagai belahan dunia. Dari berbagai tempat tanah itu dikumpul malaikat, dijadikan bahan kita. Cuma ada juga jenis manusia yang kerjanya ribut. Kampung ribut kalau ada dia. Tidak bisa diatur, berkelahi terus. Mungkin saja dia tercipta dari tanah sengketa. Dari tanah sengketa dia. Tidak bisa dia di kampung itu, ribut lagi itu kampung. Pindah di kampung sebelah, ribut lagi gara-gara dia. Mungkin dari tanah sengketa dia diambil. Kalau orang dari tanah aman, alhamdulillah ya. Jadi jangan Pak, karena itu dari tanah. Sifat tanah apa? Satu, sifat tanah rendah hati. Tanah sabar. Tanah tidak pernah mengangkat dirinya, ya. Begitu kita ini pada dari tanah semua. Yang kita punya sekarang ini harta, jabatan, pangkat itu akan ditinggalkan. Karena kembali ke tanah. Semua materi ini kembali ke tanah. Yang tersisa cuma ruh kita. Ruh kita ini akan kembali menghadap ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebagai akhir ceramah, ada dua di situ Pak. Radiyah, mardiyah. Ya ayat Tuhan nafsul an-nafas. An-nafs itu banyak ahli tafsir mengatakan an-nafs itu jiwa. Jadi dalam diri kita ini ada tiga menurut ulama. Ada yang dua mengatakan dua, tubuh kasar, tubuh halus. Tubuh kasar itu yang dari tanah ini. Tubuh halus itu ruh. Padahal ada tiga di situ Pak. Ada namanya jiwa. Yang membuat ruh kita ini terkotori, yang membuat kita punya tubuh ini ikut apapun yang diperintah itu, jiwa yang memerintah. Kita punya jiwa ini tidak sama dengan ruh. Ruh kita mau sholat, tetapi jiwa bilang jangan. Jangan sholat, tidak usah. Tidur saja. Ya, baku bantah terus, baku bantah terus. Akhirnya yang korban mana? Yang korban kita punya badan ini Pak. Kita punya badan berat kalau diajak yang baik. Kalau dibilang mau pergi takziah, capek nih. Nanda saya capek. Tapi coba bilang bola sebentar Argentina, langsung bosar di mata, ya. Atau mau pergi Balero terus sebentar, sedap. Karena memang kita punya tubuh ini tidak pernah kita ajar. Maka diajar bapak-bapak, dipaksa. Kenapa di pesantren, di jamaah-jamaah tabligh dan sebagainya orang itu dipaksa supaya ibadah. Kenapa? Karena tubuh ini akan manja nanti kalau tidak dipaksa begitu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala semua. Kapanpun, dimanapun kita harus siap. Satu, kita harus pulang ke hadirat Allah dengan radiyah. Radiyah itu kita ridha. Bagaimana caranya ridha? Kalau kita lihat orang meninggal Pak, ada yang gelisah, setengah mati gelisah, ya. Balik kanan, balik kiri. Seolah-olah, kenapa dia begitu? Karena dia tidak ridha. Tidak ridha dia keluar. Ruh yang ada dalam tubuhnya itu tidak mau keluar. Takut dia keluar, tidak siap dia keluar. Coba kita, kalau kita dari sekarang itu radiyah. Ya Allah, kalau memang hari ini sudah waktunya ya Allah, sudah saatnya ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Saya ridha. Karena mati itu mau disuka mati, tidak disuka juga mau mati kita. Kalau sudah waktunya ya Allah, ambil saya ridha. Insya Allah kalau kita ridha, maka Allah Subhanahu wa taala menerima kita dengan mardiyah, meridai kita. Mudah-mudahan ketika kembali ruh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ruh kita ini ruh yang selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari langit pertama, langit kedua, sampai di sana ditanyakan, ya. Setelah diproses oleh Allah, kembali lagi kita dikembalikan ke kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di masa hidup di dunia. Kubur itu barzah. Barzah itu begini. Ada orang tanya, Ustaz, orang yang sudah meninggal dunia itu tahu apa yang terjadi di dunia? Maka Profesor Dr. Quraisy Shihab, ulama kita, beliau ahli tafsir. Beliau menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Misbah,
Itu alam barzah, alam kubur, bagaikan rumah kaca. Tetapi kacanya kaca riben. Sama dengan kita punya mobil, di riben di kacanya itu. Orang dari luar tidak lihat siapa dalam mobil sana. Tapi yang riben soalnya. Tetapi orang dari dalam lihat. Jelas orang lihat di luar. Jadi kita ini tidak bisa lihat orang yang sudah meninggal, Pak. Kita punya keluarga, kita punya papa. Kita tidak bisa lihat mereka punya keadaan di alam kubur. Tapi mohon maaf, mereka yang di alam kubur bisa lihat keadaan kita di sini. Orang tua kita yang sudah meninggal, jangan sangka mereka tidak tahu. Mereka tahu apa yang kita perbuat anak-anaknya. Maka lebih baik, ini saya sampaikan, lebih baik orang tua itu masih hidup, kita banakal. Saya ini anak muda, saya punya teman tahu, banakal-nakal juga masih muda. Tapi waktu saya punya abang meninggal, so takut saya. Takut, kenapa? Jangan sampai dia tahu. Kalau kita punya orang tua masih hidup, Pak, kita nakal-nakal di Palu, dia tidak tahu. Kecuali orang lapor, anakmu sini minuman keras, anakmu narkoba, wakalai. Nanti dilapor. Tapi kalau orang tua kita sudah di alam barzah, dia tahu perbuatan kita, bapak-bapak, dia lihat. Tapi mereka tidak bisa kembali lagi. Ini sudah mulai rintik-rintik hujan. Kita berdoa bersama. Semoga almarhum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima semua amal ibadahnya. Amin. Kalau seandainya ada salah hilapnya sama kita, mudah-mudahan bisa kita maafkan. Kepada keluarga almarhum, kakaknya, kemudian maaf orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan. Ya, almarhum ini kesian sakit meninggal dunia. Ada lagi dia punya saudara yang sakit juga itu. Mudah-mudahanlah cobaan-cobaan yang dari Allah ini membuat keluarga ini semakin sabar, ikhlas. Seperti saya bilang tadi, kuncinya cuma dua, Pak. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita minta tolong sama Allah cuma dua. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau ada kesusahan dalam hidup ini, sabar pertama, kedua, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya, mudah-mudahan dengan sholat Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Arifin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sim madkhalahu. Allahumma adkhil fi quburihi rawha wa rayhan al-fusata wal aman wal afwa wa ridwan. Ya Hanan ya Mannan ya Man idza su'ila ata wa idza su'ina an waj'al akhir kalamina minad dunya idan tihi ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wa fiya subhanakallahumma tahidun biya salam wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian